Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara dua anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan,
salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Lee Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri.
Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Warisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andi Kagana Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, 1 pucuk senjata rakitan panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri.
Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Nduga. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon, yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati.
Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jongmyeon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan.
Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya, Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Aluguroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya.
Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu.
Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya.
Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya, Jad Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganda Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata Markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rogah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan.
Setiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi Padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6,
1 teleskop, solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian gara-gara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Ricky Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Ricky Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rogah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yodev 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa.
juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Tame Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM.
Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut berkas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 JS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 JS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patam. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patam itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patam OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 JS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 JS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Korps TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Korps HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua,
dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi Padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Mion yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan,
Dua tim mobil sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa satu bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, satu teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. Satu tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap camp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rogah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Dukawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, satu orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat mereka rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki,
pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari 2 juta dolar yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan 20 juta rupiah saja dalam pecahan uang kertas 100 rupiah yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Tame Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang
dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wira Braja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya, Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rogah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke, dari 16 sandera,
3 di antaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong-myeon, yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja, karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikoram Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong-myeon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri.
Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskopang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Warisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andi Kagana Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, 1 pucuk senjata rakitan panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga.
Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Duga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Duga digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Dugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa,
Selepas tahajud, Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Tame Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel
Suryastawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Korps TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Korps HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri,
Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya.
Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yudas Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dimas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yudas Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Warisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andi Kagana Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, 1 pucuk senjata rakitan panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata
Markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yodev 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu.
Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian gara-gara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas.
Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapten Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Info Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Aluguroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam.
Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Korps TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Korps HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu.
Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Tame Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya.
Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya, Chad Patom OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gendeng Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan.
Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi Padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dimas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6,
1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat mereka rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yodev 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa.
juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian gara-gara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM.
Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut berkas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 JS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032, Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 JS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patam. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patam itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya, Jet Patam OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 JS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 JS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Korps TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Korps HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua,
dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi Padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Mion yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan,
Dua tim mobil sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa satu bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, satu teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. Satu tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian gara-gara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Aluguroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Dukawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, satu orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Duga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat mereka rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon, yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja, karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki,
Pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari 2 juta dolar yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan 20 juta rupiah saja dalam pecahan uang kertas 100 rupiah yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang
dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya, Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Korps TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Korps HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera,
3 di antaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong-myeon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikoram Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong-myeon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri.
Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskopang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, dua tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dimas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa satu bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, satu teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. Satu tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Tame Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belanrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Warisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andi Kagana Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga.
Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Dugama Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Duga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Dugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa,
Selepas tahajud, Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak-kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Mion yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Tame Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel
Suryastawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kecorak, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Aluguroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri,
Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa. Juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya.
Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andi Kagana Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, 1 pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata
Mereka OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu.
Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu.
Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kecorak, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Aluguroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya.
Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa. Juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu.
Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dimas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya.
Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya, Jad Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganda Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata mereka OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rogah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan.
Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi Padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Mion yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6,
1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian gara-gara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Ricky Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Ricky Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Warisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Aluguruh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yodev 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon, yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak-kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa.
juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Dia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM.
Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 JS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032, Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 JS Letkol Info Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patam. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patam itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patam OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 JS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 JS mengamankan bendera bintang kecorak, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua,
dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi Padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Mion yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan,
Dua tim mobil sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa satu bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, satu teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. Satu tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya, Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Aluguruh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Dukawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, satu orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat mereka rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yodev 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki,
pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan Rp20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dimas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang
dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belanrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera,
3 di antaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon, yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja, karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri.
Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskopang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Tame Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andi Kagana Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga.
Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Dugama Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Duga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Dugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat mereka rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon, yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa,
Selepas tahajud, Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Mion yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatom yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel
Suryastawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Korps TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Korps HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri,
Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya.
Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dimas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Tame Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andi Kagana Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, 1 pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata
Markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu.
Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak-kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian gara-gara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas.
Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapten Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Suryastawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Warisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Aluguroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya. Namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam.
Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Korps TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Korps HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon, yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa. Juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu.
Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya.
Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya, Chad Patom OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganda Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata mereka OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan.
Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi Padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dimas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6,
1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian gara-gara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Ricky Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Ricky Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Warisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yodev 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa.
juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dimas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM.
Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut berkas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 JS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 JS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patam. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patam itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patam OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 JS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 JS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Korps TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Korps HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua,
dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi Padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jongmyeon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan,
Dua tim mobil sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKP Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKP Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa satu bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, satu teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. Satu tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKP dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap camp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Aluguroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Dukawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, satu orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat mereka rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon, yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja, karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki,
pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari 2 juta dolar yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan 20 juta rupiah saja dalam pecahan uang kertas 100 rupiah yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang
dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wira Braja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya, Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke, dari 16 sandera,
3 di antaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong-myeon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong-myeon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri.
Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskopang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andi Kagana Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, 1 pucuk senjata rakitan panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga.
Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Dugama Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Duga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Dugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Duga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa,
Selepas tahajud, Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Mion yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel
Suryastawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Adi Kagada Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Adi Kagada Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri,
Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa. Juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya.
Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dimas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Warisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andi Kagana Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, 1 pucuk senjata rakitan panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata
Markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rogah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yodev 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu.
Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian gara-gara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas.
Tanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapten Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Aluguroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam.
Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Korps TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Korps HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu.
Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya.
Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya, Chad Patom OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gendeng Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata mereka OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan.
Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi Padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6,
1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Ricky Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Ricky Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Warisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Aluguruh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak-kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa.
juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Tame Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua.
Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil berebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil berebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patam. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patam itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patam OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133YS mengamankan bendera bintang kecorak, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Korps TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Korps HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke,
sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi Padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Mion yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan,
Dua tim mobil sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa satu bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, satu teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. Satu tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Dukawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, satu orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki,
pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari 2 juta dolar yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan 20 juta rupiah saja dalam pecahan uang kertas 100 rupiah yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang
dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya, Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti buso dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera,
3 di antaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon, yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja, karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi Padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak-kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Lee Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri.
Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskopang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Warisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andi Kagana Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, 1 pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri.
Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon, yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati.
Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Mion yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit dan 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes.
Kapan Kogab Wilhan III saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Korps TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Korps HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri,
Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon, yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja, karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 20 agar disiapkan 20 juta rupiah saja dalam pecahan uang kertas 100 rupiah yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua.
Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, dua tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa satu bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, satu teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. Satu tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Tame Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogak Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Warisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andi Kagana Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone.
Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Nduga. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita,
Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jongmyeon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu.
Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya.
Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrad menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa. Juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu.
Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belanrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Warisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya.
Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya, Jad Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganda Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata mereka OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoro, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Bayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan.
Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi Padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Mion yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6,
1 teleskop, solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian gara-gara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Ricky Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Ricky Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat Hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas Prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Warisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Aluguroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busuh dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Duga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yodev 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke, sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak-kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Myon yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa.
juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. 1 tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandalah, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat Letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di Belandrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua.
Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133YS berhasil berebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil berebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133YS Letkol Info Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patam. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patam itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patam OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kecorak, satu pucuk senjata rakitan, panah tradisional, parang kapak, solar share, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dan konflik di distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Ndugawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, 1 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Nduga AKBP Vici Parapaga mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan panah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik, sebab sudah berlangsung sejak Februari lalu. Konflik ini sudah menjadi perhatian bos OPM Egyanus Kogoya, namun Egyanus tak mau ikut campur dan menghilang di tengah konflik Kenyam. Informasi terakhir, dia memang sejak lama kurang respek dengan suku ini karena pernah membuat markas rahasianya Nduga hancur dan kehilangan 3 ajudannya. Sementara itu, Satgas Kops TNI HBMA melaksanakan tugas operasi pengamanan di kawasan tersebut. Panglima Kops HBMA Brigjen TNI Luki Avianto melalui rilis di Timika Selasa mengatakan Satgas Yonif 503 Mayangkara Kostrat menggelar kegiatan teritorial pengamanan. Maju seorang diri, Mayor Kopassus bebaskan 16 sandera OPM tanpa letusan senjata. Tanpa perlindungan dari pasukan bersenjata, seorang prajurit Kopassus berpangkat Mayor maju seorang diri membebaskan 16 sandera organisasi Papua Merdeka OPM. Kisah pembebasan sandera itu berawal pada 2001, saat Mayor Nugroho Budi Wiryanto dipanggil Asisten Operasi Danjen Kopassus Kolonel Wisnu Bawatenaya. Ia diminta menjadi negosiator pembebasan 16 karyawan Korindo Group di Papua yang disandera Willem Onde. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Merauke. Dari 16 sandera, 3 diantaranya warga Korea Selatan, salah satunya Lee Jong Myon yang merupakan pimpinan Korindo. Ini tiketmu, ini biaya operasionalmu. Jika negosiasi buntu, kamu cari tempat, kita serang mereka, kata Wisnu singkat seperti tertuang dalam buku Cerita di Balik Topi Baja karya Andre Syahreza yang terbit pada Oktober tahun 2023. Ditemani Kapten Adi Surya yang pernah bertugas di Asiki, Merauke,
sekitar pukul 1 malam, Nugroho terbang ke Papua. Setiba di Papua, dia menghadap Pangdam Trikora Maijen TNI Mahidin Simbolon. Keesokan harinya, Nugroho terbang menuju Tanah Merah bersama 2 staf Kodam Trikora. Perjalanan berlanjut menggunakan perahu motor untuk mendekati lokasi penyanderaan di wilayah hutan Asiki. Di sana, telah ada Komandan Satgas Kopassus di Papua, Letkol Nus Rahasia. Setelah melakukan kontak-kontak komunikasi melalui perantara Willem Onde, disepakati titik pertemuan yang berjarak 2 jam perjalanan menggunakan mobil menuju hutan. Tiba di lokasi, Nugroho Ces melihat sekelompok anggota OPM keluar dari persembunyian. Mereka yang dilengkapi senapan M16 itu menggeledah Nugroho yang cuma membawa berbungkus-bungkus nasi Padang. Menu tersebut dibawa sebagai tanda TNI datang dalam suasana bersahabat. Sebaliknya, dari pihak Willem Onde menyiapkan hidangan berupa daging ular rebus tanpa bumbu. Nugroho sekuat tenaga menyembunyikan rasa jijik saat mengunyah dan menelannya. Willem Onde sepakat untuk melepas 3 sandera, yakni 2 warga Korea dan seorang WNI. Syaratnya, saat pelepasan tidak ada polisi dan anggota TNI yang mendekat. Singkat cerita, Nugroho berhasil mengamankan dan membawa 3 sandera yang disepakati. Namun setelah itu berhari-hari dia kehilangan kontak dengan Willem. Di tengah ketidakpastian dan nyaris putus asa, selepas tahajud Nugroho mendapat ide untuk mendekati Willem Onde melalui keluarga terdekat yang diseganinya. Hasil kasak kusuk bersama tim didapat nama Mama Norbeta. Dia tergolong tantenya yang sehari-hari menjadi ASN. Willem Onde akhirnya setuju untuk melepas para sandera, termasuk Merli Jong Mion yang tubuhnya sudah kurus dan lunglai, kata Nugroho. Sejumlah media memberitakan pembebasan berlangsung pada hari Minggu siang, tanggal 28 Januari tahun 2003. OPM mengajukan 3 tuntutan, yaitu uang tebusan $2 juta, penarikan pasukan Brimob dari Asiki, pedalaman Merauke, Irian Jaya, yang juga menjadi lokasi PT Korindo, dan penghentian penebangan kayu di hutan sekitar Asiki. Dari $2 juta yang diminta, Nugroho mengusulkan kepada Korindo agar disiapkan $20 juta saja dalam pecahan uang kertas Rp100 yang berwarna merah. Uang tersebut dibuntal dalam karung besar, tak seperti operasi Mapenduma yang diikuti Nugroho pada 1996. Operasi pembebasan sandera itu kali ini berlangsung tanpa pertumpahan darah dan korban jiwa, juga tanpa letusan senjata. Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota Brimob, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 GS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 GS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan,
Dua tim mobil sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibas Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa satu bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, satu teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan. Satu tembakan sniper bikin OPM bubar berlarian, gegara asyik ganggu bandara, seorang tewas di tempat. Nekat mengganggu perlintasan udara. Gerombolan OPM atau yang dulu dikenal dengan KKB dikagetkan dengan seorang rekannya yang tewas. Seorang anggota OPM itu bernama Riki Sasaka tewas diterjang timah panas oleh sniper aparat Satgas TNI dan Polri yang bertugas. Tak hanya Riki Sasaka, seorang anggota OPM lainnya juga terluka karena bidikan sniper aparat saat itu. Peristiwa itu terjadi pada September 2023 lalu. Aparat gabungan TNI Polri yang terlibat terdiri dari Satgas Damai Kartens, Satgas Yonif 310 PAM Pemberantasan, Satgas Mandala, dan Satgas Yapan. Diketahui kelompok itu terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara. Kelompok tersebut juga menembak aparat BRIMOB yang berpatroli hingga tewas. Juga menembak aparat Satpol PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludas. Kapan Kogab Wilhan 3 saat itu Kolonel Surya Stawa dalam keterangannya membenarkan penembakan tersebut. Dia mengatakan keberhasilan penindakan KKB di Pegunungan Bintang ini adalah wujud sinergitas TNI Polri. TNI akan menindak dan mengejar terus keberadaan KKB yang telah membuat keonaran, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penindakan tersebut diharapkan sebagai efek jerah bagi kelompok pemuda Papua Pegunungan yang sudah salah jalan menjadi preman bersenjata yang sangat menghambat pembangunan. Ia juga mengatakan seharusnya anak-anak muda Papua Pegunungan yang saat ini terlibat premanisme bersenjata mulai sadar bahwa mereka dihasut oleh kelompok-kelompok oportunis politik yang ingin memanfaatkan sepak terjang dan aksi kriminal mereka untuk mencari popularitas dengan simbol ingin memerdekakan Papua. Jet Patem pentolan OPM lari terbirit-birit, ketakutan lihat prajurit TNI pangkat letkol. Setelah melakukan sekian kali operasi di belanrat hutan Papua yang merupakan stradak OPM, kali ini Satgas prajurit TNI kembali berhasil merebut markas OPM. Saat perebutan markas OPM itu, nampak pasukan TNI mengendap-endap di tengah kebun di dalam hutan Papua. Saat itu pasukan dari Satgas Yonif 133 YS berhasil merebut senjata dan logistik dari markas OPM. Pasukan prajurit TNI yang berhasil merebut markas OPM itu berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti atau Yonif 133 YS, merupakan batalion infanteri yang berada di bawah Komando Korem 032 Wirabraja Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infa Andika Gede Sakti menyampaikan pasukan menyergap kamp OPM di wilayah hutan adat. Tokoh atau pentolan OPM yang menguasai wilayah itu adalah Jet Patem. Saat disergap, pentolan OPM Jet Patem itu langsung kabur lari terbirit-birit meninggalkan markasnya. Begitu juga dengan gerombolan anak buahnya Jet Patem OPM yang juga kalang kabut lari berhamburan saat melihat pasukan prajurit TNI yang dipimpin dan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gede Sakti. Dari hasil penyergapan itu, Satgas Yonif 133 YS mengamankan bendera bintang kejora, satu pucuk senjata rakitan panah tradisional, parang kapak, solar cell, dan makanan. Ternyata, markas OPM itu, setiap pentolan OPM juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti handtalk dan handphone. Egyanus terjebak di konflik perang suku Nduga, bawa kabar pilot Susi Air diburu TNI Polri. Masih ingat suku Kenyam, salah satu suku terbesar di Nduga. Suku ini pada tahun 2023 sempat akan diserang habis-habisan oleh kelompok OPM Kodam Nduga Brigjen Egyanus Kogoya. Sebab markas OPM di kampung suku Kenyam yang terletak di Alugoroh, distrik Krepkuri, Nduga, digerebek Polri dan dihancurkan, sementara 2 anak buahnya tewas. Egyanus marah besar dan menduga suku Kenyam berkhianat sehingga ingin melakukan aksi pembalasan. Namun upaya itu digagalkan oleh aparat TNI Polri yang melakukan penjagaan. Kini 1 tahun berlalu, suku tersebut kembali membara. 3 warga sipil dilaporkan tewas dalam konflik di distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam rilis pers diterima Tribun Papua mengatakan bentrok antar kelompok warga meletus Selasa 2 Juni 2024 pukul 11. Korban bernama Marianus Geri, 63 tahun, seorang pendeta di gereja yang ada di kawasan tersebut. Sementara Abraham Rugah, 51 tahun, mengalami luka bacok di kepala, juga meninggal dunia saat dirawat di RSUD Dukawa. Anggota TNI Polri langsung turun tangan meredam situasi dengan melakukan mediasi. Namun saat ditelusuri kembali, satu orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapolres Duga AKBP Vici Parapagah mengatakan personel menyita beberapa senjata tradisional yang digunakan pihak bertikai, seperti busur dan padah. Saat ini sejumlah personel disiagakan, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Duga se-Indonesia Kota Stadi Jayapura meminta TNI Polri segera mengatasi konflik